Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu para jiwa pemenang. Jiwa pemberani, dengarkan ini baik-baik. Dunia tidak pernah memberi tempat istimewa kepada orang yang setengah-setengah. Dunia hanya menghormati mereka yang sanggup bertahan saat lelah, tetap bergerak saat orang lain menyerah, dan tetap fokus saat hidup menekan dari segala arah. Banyak orang bermimpi besar, berbicara besar, bahkan berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari mereka akan sukses. Tapi kenyataannya, ketika rasa malas datang, ketika kegagalan menyentuh hidup mereka, ketika hinaan mulai terdengar, mereka mundur. Mereka memilih aman, memilih nyaman, dan perlahan mengubur potensinya sendiri. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak punya etos kerja yang buas. Etos kerja yang membuat seseorang tetap berjalan meski kakinya gemetar. Etos kerja yang membuat seseorang tetap bangun meski tubuhnya ingin menyerah. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Bakat bisa membuatmu diperhatikan, tapi etos kerja membuatmu ditakuti. Banyak orang hebat tumbang bukan karena lawannya terlalu kuat, tapi karena dirinya terlalu lunak menghadapi proses. Mereka ingin hasil cepat, ingin dihargai cepat, ingin dipuji cepat, tapi tidak siap dengan luka, tekanan, pengorbanan, dan kesepian yang harus dibayar. Dan jika sampai saat ini hidupmu sekarang terasa berat, jika langkahmu terasa lambat, jika usahamu seperti belum terlihat hasilnya, mungkin bukan karena kamu tidak mampu, bisa jadi karena ada sisi dalam dirimu yang belum benar-benar bangkit, sisi yang lapar, sisi yang haus kemenangan, sisi yang siap melakukan apapun demi mengubah hidup. Seperti kata Muhammad Ali, saya membenci setiap menit latihan, tapi saya memilih tidak menyerah. Dan itulah yang membedakan pemenang dan penonton. Orang kuat tidak selalu lebih pintar, tidak selalu lebih beruntung, tidak selalu lebih kaya, tapi mereka punya satu hal yang tidak bisa dibeli, keganasan dalam bekerja. Dan ingat ini, bakat membuatmu dikenal, tapi etos kerja membuatmu ditakuti. Jadi jangan tinggalkan pesan ini, karena bisa jadi hari ini adalah bangkitnya mentalmu dimulai. Jika kamu adalah orang yang sedang berjuang diam-diam, sedang membangun mimpi tanpa banyak bicara, maka channel ini adalah tempatmu. Tekan subscribe sekarang, tuliskan di kolom komentar, saya siap menjadi lebih kuat. Dan bagikan video ini kepada orang yang sedang kehilangan semangat. Karena satu pesan bisa mengubah hidup seseorang. Sekarang dengarkan, inilah etos kerja yang membuat seseorang menjadi buas. Pertama, tidak bekerja karena mood. Ketika hidup terasa berat, pikiran lelah, tubuh kehilangan tenaga, dan hati seperti tidak memiliki semangat untuk melangkah. Di titik itulah etos kerja sejati diuji. Orang yang memiliki mental kuat tidak menggantungkan masa depannya pada suasana hati. Mereka memahami bahwa mood bisa datang dan pergi, tetapi tanggung jawab tetap harus dijalani. Mereka tetap bergerak meski pelan, tetap bekerja meski tidak dipuji, tetap bertahan meski tidak ada yang melihat perjuangannya. Karena mereka sadar, kemenangan besar sering lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Etos kerja yang buas bukan tentang bekerja tanpa henti hingga melupakan diri sendiri. Bukan pula tentang terlihat sibuk di depan orang lain, tetapi tentang keberanian untuk tetap disiplin ketika rasa malas datang menghampiri. Orang seperti ini mengerti bahwa hidup tidak akan berubah hanya karena menunggu semangat muncul. Mereka menciptakan semangat itu lewat tindakan. Mereka menghargai waktu, menjaga komitmen, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Di saat banyak orang berhenti karena bosan, mereka tetap berjalan. Di saat banyak orang menyerah karena lelah, mereka memilih bertahan. Karena mereka tahu karakter dibangun bukan saat keadaan mudah, tetapi saat diri dipaksa tetap berdiri di tengah tekanan. Seperti kata Jim Rohn, discipline is the bridge between goals and accomplishment. Disiplin adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Maka jangan menunggu hari sempurna untuk mulai bekerja keras. Jangan menunggu suasana hati membaik untuk bergerak maju. Kadang, hidup berubah bukan karena kita memiliki motivasi besar,
tetapi karena kita memilih untuk tetap melangkah setiap hari. Dan saat kebiasaan itu terus dijaga, dirimu perlahan akan menjadi pribadi yang tidak mudah runtuh oleh keadaan. Pribadi yang tenang, kuat, dan mampu menaklukkan hidup dengan kerja keras yang tulus. Kedua, bangun saat orang lain masih tidur. Bukan tentang ingin terlihat hebat di mata dunia. Ini tentang keberanian untuk mendahului rasa malas sebelum rasa malas menguasai hidupmu. Banyak orang menunggu semangat datang baru bergerak, padahal hidup tidak selalu memberi kemudahan untuk memulai. Orang yang memiliki etos kerja kuat tahu bahwa disiplin lebih berharga daripada sekadar motivasi sesaat. Ketika orang lain masih tertidur dalam kenyamanan, dia sudah melatih pikirannya untuk siap menghadapi kerasnya kehidupan. Karena dia sadar, masa depan yang besar tidak dibangun dari kebiasaan menunda. Setiap pagi sebenarnya adalah ujian kecil yang menentukan arah hidup seseorang. Alarm yang berbunyi bukan hanya panggilan untuk bangun, tetapi panggilan untuk memilih, kembali tertidur, atau bangkit memperjuangkan mimpi. Tidak mudah melawan rasa nyaman, tidak mudah memaksa tubuh bergerak ketika pikiran ingin berhenti, tetapi justru disitulah mental kuat dibentuk. Orang hebat bukan lahir dari hidup yang mudah, melainkan dari kebiasaan menaklukkan dirinya sendiri setiap hari. Seperti kata Aristoteles, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan bukan tindakan sesaat, tetapi kebiasaan. Maka jangan remehkan langkah kecil yang kamu lakukan setiap pagi. Bangun lebih awal mungkin terlihat sederhana, tetapi dari kebiasaan itulah lahir fokus, tanggung jawab, dan rasa lapar untuk berkembang. Dunia sering mengagumi hasil akhir, namun jarang melihat perjuangan sunyi di baliknya. Tetaplah bergerak meski perlahan. Tetaplah berusaha meski belum dipuji siapapun. Karena orang yang mampu menang melawan dirinya sendiri di pagi hari, biasanya akan lebih siap memenangkan banyak hal dalam hidupnya. Ketiga, fokus saat dunia berisik. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Mereka terus membandingkan prosesnya dengan hasil orang lain, sampai lupa membangun dirinya sendiri. Padahal orang yang kuat tidak menghabiskan waktu untuk iri, dia menghabiskan waktunya untuk bertumbuh. Saat dunia berisik dengan pencapaian orang lain, tetaplah fokus pada langkahmu sendiri, karena fokus adalah senjata yang membuat seseorang terus maju tanpa kehilangan arah. Orang buas tidak sibuk mencari pengakuan, dia sibuk memperkuat fondasi hidupnya diam-diam. Saat orang lain pamer hasil, dia masih bekerja dalam sunyi, memperbaiki diri setiap hari. Dia tahu bahwa kesuksesan besar lahir dari disiplin kecil yang dilakukan terus-menerus. Tidak semua perjuangan langsung terlihat, seperti akar pohon yang tumbuh dalam gelap sebelum menjadi kokoh menghadapi badai. Konfusius pernah berkata, "Tidak peduli seberapa lambat kamu berjalan selama kamu tidak berhenti. Jadi jangan lelah hanya karena perjalananmu berbeda dari orang lain. Tetap berjalan, tetap belajar, dan tetap fokus. Karena suatu hari nanti, kerja kerasmu akan berbicara lebih keras daripada semua keraguan yang pernah meremehkanmu." Keempat, menghormati waktu seperti nyawa. Waktu bagi orang biasa hanyalah sesuatu yang dihabiskan, tapi bagi orang yang memiliki etos kerja kuat, waktu adalah senjata untuk membangun masa depan. Mereka tidak menunggu mood untuk bergerak. Mereka belajar saat lelah, tetap berjalan saat keadaan sulit, dan terus memperbaiki diri walaupun tidak ada yang melihat. Karena mereka sadar, hidup berubah bukan karena banyak bicara, tetapi karena disiplin yang dilakukan setiap hari. Orang yang menghormati waktu tidak sibuk mengeluh tentang keadaan. Mereka fokus bertumbuh sedikit demi sedikit. 1 jam digunakan untuk belajar, 1 jam digunakan untuk memperbaiki diri, 1 jam digunakan untuk melangkah lebih jauh dari kemarin. Mereka tahu, langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada semangat besar yang cepat hilang. Seperti kata Bruce Lee, "Aku tidak takut pada orang yang melatih 10.000 tendangan satu kali. Aku takut pada orang yang melatih 1 tendangan 10.000 kali." Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan milik orang yang paling hebat di awal, tetapi milik mereka yang paling disiplin menjaga perjuangannya. Kelima, tidak takut memulai dari nol. Ada satu etos kerja yang membuat seseorang terlihat berbeda, bukan karena dia paling hebat,
tetapi karena dia tidak takut memulai dari nol. Saat banyak orang malu memulai kecil, dia justru berani melangkah dengan apa yang dimiliki. Dia paham bahwa semua hal besar selalu dimulai dari sesuatu yang sederhana. Tidak ada keberhasilan yang langsung datang tanpa proses. Karena itu, dia tidak sibuk menjaga gengsi, dia lebih memilih menjaga impiannya tetap hidup. Memulai dari bawah bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa seseorang mau bertumbuh dengan jujur dan rendah hati. Orang dengan mental kuat tidak malu belajar, tidak malu gagal, dan tidak malu terlihat belum sempurna. Dia sadar bahwa setiap orang hebat pernah menjadi pemula. Kesalahan tidak membuatnya berhenti, justru membuatnya lebih dewasa. Filosofinya sederhana, pohon besar tumbuh dari akar yang kecil, dan proses yang berat seringkali melahirkan pribadi yang tangguh. Seperti kata Nelson Mandela, "It always seems impossible until it's done." Kadang yang dibutuhkan bukan bakat luar biasa, tetapi keberanian untuk terus mencoba saat orang lain memilih menyerah. Jadi jangan pernah malu jika hari ini kamu masih berada di titik awal. Jangan minder jika langkahmu masih kecil. Selama kamu terus bergerak, terus belajar, dan terus memperbaiki diri, kamu sedang berjalan menuju versi terbaik dirimu. Karena pada akhirnya, orang yang berhasil bukan selalu yang paling cepat, tetapi mereka yang tidak berhenti, meski harus memulai dari nol berkali-kali. Keenam, selalu haus belajar. Orang yang memiliki etos kerja kuat tidak pernah merasa dirinya sudah selesai belajar. Saat orang lain cepat puas dengan pencapaian kecil, dia justru terus mencari cara untuk berkembang. Dia sadar bahwa dunia terus berubah, dan siapa yang berhenti belajar akan perlahan tertinggal. Bukan karena dia kurang hebat, tetapi karena dia tahu kemampuan selalu bisa ditingkatkan. Orang seperti ini tidak sibuk mencari pujian, dia sibuk memperbaiki kualitas dirinya setiap hari. Dia juga tidak takut gagal atau terlihat belum sempurna. Dari kesalahan dia belajar menjadi lebih bijak. Dari pesaing dia belajar menjadi lebih baik. Bahkan dari rasa kecewa, dia belajar menjadi lebih kuat. Itulah yang membuat mentalnya berbeda. Karena orang yang terus belajar akan selalu punya kesempatan untuk tumbuh. Sementara mereka yang merasa sudah tahu segalanya, seringkali berhenti melangkah tanpa sadar. Seperti kata Albert Einstein, begitu kamu berhenti belajar, kamu mulai mati. Maka jangan pernah lelah membuka pikiran dan memperbaiki diri. Teruslah belajar dari apapun yang kamu alami. Dari kegagalan, dari kritik, bahkan dari rasa kecewa. Sebab semakin banyak dirimu belajar, semakin kuat mentalmu menghadapi hidup. Karena masa depan yang besar bukan dibangun oleh orang yang paling cepat puas, tetapi oleh mereka yang terus mau belajar, meski pelan, meski berat, dan meski tidak selalu dihargai orang lain. Ketujuh, menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar. Pernah diremehkan, dikhianati, atau dianggap tidak akan berhasil. Rasa sakit seperti itu memang melukai hati, tetapi disitulah mental seseorang diuji. Orang lemah menjadikan luka sebagai alasan untuk menyerah. Namun orang yang kuat menjadikannya bahan bakar untuk bergerak lebih keras. Setiap hinaan menjadi tenaga, setiap kegagalan menjadi pelajaran, dan setiap air mata menjadi alasan untuk bangkit lebih tinggi. Karena seringkali, orang yang paling tangguh adalah mereka yang pernah jatuh berkali-kali, tetapi memilih berdiri lagi tanpa banyak bicara. Orang yang buas dalam etos kerja tidak sibuk membalas omongan orang lain. Mereka fokus memperbaiki diri, bekerja dalam diam, dan membuktikan semuanya lewat hasil nyata. Mereka tetap melangkah meski lelah, tetap disiplin meski tidak dihargai, dan tetap percaya pada proses ketika tidak ada yang mendukung. Seperti kata Thomas Edison, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil." Dari situ kita belajar bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Jangan benci rasa sakit yang pernah kamu alami, karena bisa jadi itu adalah alasan mengapa dirimu menjadi lebih dewasa hari ini. Tetap rendah hati saat berhasil, tetap tenang saat diremehkan, dan tetap bekerja keras meski tidak ada tepuk tangan. Karena pada akhirnya, hidup akan menghormati mereka yang mampu bertahan, bukan mereka yang hanya pandai berbicara.
Dan suatu hari nanti, semua luka yang pernah kamu rasakan akan berubah menjadi kekuatan yang membuatmu tidak mudah runtuh. Jiwa pemenang. Dari semua poin tadi, satu hal yang harus kamu pahami. Etos kerja bukan tentang terlihat sibuk. Etos kerja adalah tentang siapa dirimu saat keadaan sulit. Apakah kamu akan tetap berdiri? Apakah kamu akan tetap bergerak? Apakah kamu akan tetap percaya pada prosesmu? Jika iya, maka kamu sedang membangun versi dirimu yang tidak mudah dihancurkan. Dan untuk kamu yang masih berjuang sampai hari ini, hormati dirimu. Tidak semua orang punya keberanian untuk tetap melangkah saat hidup terasa berat. Tetap kuat, tetap lapar, tetap bergerak. Kalau pesan ini seperti sedang berbicara langsung pada hidupmu, jangan simpan sendiri. Ada seseorang di luar sana yang sedang hampir menyerah. Ada seseorang yang sedang kehilangan arah. Ada seseorang yang sedang butuh satu dorongan untuk bangkit. Bagikan video ini sekarang, karena mungkin melalui satu klik darimu, seseorang memilih bertahan dan melanjutkan perjuangannya. Dan tuliskan di komentar sekarang, saya tidak akan hidup biasa. Biarkan itu menjadi janji antara dirimu dan masa depanmu. Subscribe channel ini jika kamu siap ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tajam, dan lebih berbahaya dalam mengejar tujuan hidupmu. Salam pejuang, salam jiwa pemberani.